Aku yang genjutsu masuk ke dunia asli gimana sih? Pusing, malah Barbie pusing. Ceritanya gimana sih? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam kebajikan bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menerangkan tentang salah satu materi dalam mata pelajaran hari ini, yaitu tentang pendapatan per kapita. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, saya Kirania Aisyah Putri, saya Faizal Mazhari, saya Zain Masari dari kelas 11 Apa yang dimaksud dengan pendapatan per kapita? Jadi pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan dari jumlah rata-rata penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah. Pendapatan rata-rata ini sekaligus gambaran dari produk domestik bruto per kapita atau yang disebut dengan PDB. Fungsi dari pendapatan per kapita. Selain sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan, pendapatan per kapita memiliki beberapa fungsi penting loh. Pertama, mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita, biasanya semakin makmur rakyatnya. Kedua, membandingkan kesejahteraan antar negara. Contoh, negara maju seperti Jepang atau Singapura memiliki pendapatan per kapita jauh lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Ketiga, ada menjadi bahan perencanaan pembangunan ekonomi. Pemerintah bisa menentukan kebijakan, pajak, subsidi, dan pembangunan infrastruktur berdasarkan data ini. Nah, selain fungsi pendapatan per kapita, ada juga faktor pendapatan per kapita. Berikut hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Pertama, ada jumlah penduduk. Jika penduduk terlalu banyak tetapi pendapatan nasional tidak naik, pendapatan per kapita justru menurun. Lalu yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, ketiga ada tingkat pendidikan dan keterampilan, keempat sumber daya alam dan teknologi. Kelemahan pendapatan per kapita. Walaupun penting, indikator ini tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Contohnya, jika hanya segelintir orang yang kaya, sementara banyak yang miskin, pendapatan per kapita bisa terlihat tinggi, padahal mayoritas rakyat hidup susah. Jadi, pendapatan per kapita tidak menunjukkan ketimpangan ekonomi. Nah, oleh karena itu, para ekonom juga menggunakan indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dan Gini Ratio. Jadi, ada pula manfaat pendapatan per kapita. Nilai pendapatan per kapita sangat berpengaruh terhadap status ekonomi negara. Lebih dari itu, apabila suatu negara memiliki persentase pendapatan rata-rata yang tinggi, maka akan diklaim sebagai negara sejahtera. Tentu saja, hal itu akan meningkatkan rasa bangga dan juga percaya diri dari negara tersebut. Manfaat dari menghitung pendapatan per kapita yang paling umum adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah atau sebaliknya. Misalnya pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberi peringkat daerah terkaya atau termakmur di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakat di suatu wilayah tersebut. Tak hanya itu, pendapatan per kapita juga dapat menilai keterjangkauan harga rata-rata di daerah tersebut.
Daerah dengan harga yang tinggi biasanya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Untuk melihat keberagaman pendapatan per kapita di Indonesia, kita dapat membuka situs BPS dan mencari berapa pendapatan per kapita di daerah tempat tinggal kalian. Data pendapatan per kapita dapat juga dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menentukan daerah atau wilayah yang akan dijadikan sasaran pasarnya. Jika di suatu daerah memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tentunya akan menguntungkan produsen. Sebab hal itu menunjukkan masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi. Kalau orang-orang memiliki banyak uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi barang maupun jasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendapatan per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan penduduk suatu negara. Semakin tinggi nilainya, biasanya semakin sejahtera masyarakatnya. Namun, pendapatan per kapita tidak selalu menggambarkan pemerataan kesejahteraan. Sekian. Apa? Semangat Besti. Yes. Ayo Zal, semangat. Kamu coba dulu ya. Ayo oke. Belum masuk. Bombastic side eye, criminal offensive side. Bareng-bareng. Oh, dari lo nggak sih? Ya, nggak apa-apa. Biar bisa behind the scene. Salam nama budaya dan salam kebaikan. Membandingkan kesejahteraan antar negara. Contoh, negara berkembang negara maju. Fungsi dari pendapatan per kapita selain sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan pendapatan per kapita. Rata-rata ini sekaligus biasanya disebut dengan PDB, yaitu produk domestik bruto per kapita. Ikan hiu melayang-layang. I love you sayang. Anjay. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang.